Hmm, yuk sambil nunggu yang lain, kenalan dulu yuk dari mana aja. Ini kira-kira kelas berapa aja nih? Ada Kamila, Diva, Fernanda, Ilham, Malika, Nurfadila, Nurul Wahda, Yasmin, Yunizer. Ini dari mana aja nih? Kelas berapa? Maaf ini ada sedikit trouble. Bentar. Dari narasumber juga. Nah, ini narasumbernya udah ada nih. Hai Kak Lintang. Ayo Kak, kenalan.
Oke, jadi berhubung narasumbernya lagi ada error di jaringan, jadi aku buka dulu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasira Akidah Zarani yang akan menemani teman-teman dalam acara Ekonomi Mudah Dipahami ini. Ya, jadi pada kegiatan kali ini yang aku seputar di bidang ekonomi, yaitu tentang berupa materi akuntansi. Nah, mengapa akuntansi sih? Nah, karena akuntansi itu berperan penting di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, dari kami sendiri dari narasumber akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi akuntansi. Atau yang lebih tepatnya ada di kelas 12 ya. Oke, sambil nunggu narasumbernya, mau tahu dong yang dari SMA 1 mana aja nih? Yang kelas 10. Saya. Wah, ramai. SMA 2 ada nggak? Hadir. SMA 3. Hadir. Mantap. Ini narasumbernya udah mulai, bentar. Udah masuk Kak Lintang? Oke. Maaf ya, error. Iya, Kak. Kenalan dulu nih, siapa namanya? Halo semuanya. Kenalkan nama aku Lintang. Aku alumnus SMA 1 Tegal. Sebenarnya aku dari IPA. Jadi buat akuntansi aku belajar sendiri. Ya gitu deh. Jadi kita saling belajar bareng aja ya. Iya. Maaf. Ini mau dilanjut. Ya, ada yang mau ditanyain nggak nih dari Kak Lintang? Kak Lintang mau tanya dong, kenapa kakak linjur ke IPS, jurusan IPS itu? Apa karena suka ekonomi atau gimana? Ini udah masuk lagi, Kak. Jadi sebelum mulai, buat teman-teman nanti pas lagi acara pembahasan materinya, tolong mikrofonnya sama kameranya dimatiin ya. Karena nanti barangkali share screen-nya jadi terhambat. Terima kasih. Oh ya, ini maaf, dari Kalintangnya ngelik terus. Ini udah masuk, Kak. Ya, ngelik lagi.
Oke nih, dari Kamila ini kelas berapa ya? Aku kelas 12, Kak. Wah, udah belajar materi akuntansi sampai mana, Kak? Waduh, belum sampai mana-mana. Kok bisa? Ini Gilang juga kelas 12 atau kelas 10? Kelas 12. Aduh. Ini yang kelas 10 ada nggak di sini? Ada. Kelas 10. Cuman satu ya? Atau ada lagi? Yuk, langsung dimulai aja. Ayo, Kak Lintang. Ya, kita mulai ya. Sebentar aku mau screen dulu. Oh iya. Nah, oke. Kelihatan nggak? Bentar. Belum muncul. Oke, ini Ini udah belum nih? Udah kelihatan belum? udah kelihatan Kak. belum nih? Aduh. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Di pertemuan kali ini kita mau bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ini pelajarannya kelas 12 ya. Iya. Semoga ini bisa sedikit membantu kalian buat lebih paham dikit lah. Jadi malam ini kita mau bahas apa aja. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi. Yang kedua ada persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga analisis transaksinya. Kita mulai ya. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Jadi akuntansi banyak banget pengertiannya. Di sini aku coba ambil dari American Accounting Association. Jadi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi intinya itu kan sebuah perusahaan itu harus ada yang namanya laporan keuangan. Loh, kenapa? Biar kita itu bisa tahu loh, punya labanya berapa, modalnya itu buat apa aja, kita minjem uang kemana aja. Kalau misal kita nggak ada yang namanya laporan keuangan, nanti kita tuh bakalan bingung, ini uangnya buat apa aja, ini uangnya dapat dari mana aja. Makanya kita perlu yang namanya akuntansi. Nah, sekedar tahu aja ya, akuntansi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada yang namanya akuntansi jasa, akuntansi perusahaan dagang, sama akuntansi manufaktur. Kalau yang jasa itu udah jelas ya, pasti perusahaannya itu ya memberikan jasa itu. Kalau misalnya perusahaan dagang itu ya yang dagang gitu kayak misalnya Indomaret kayak gitu. Kalau misalnya manufaktur itu yang membuat sebuah barang gitu kayak jadi barang mentah jadi sebuah barang jadi gitu. Dari 3 akuntansi itu yang paling rumit itu akuntansi manufaktur. Yang paling gampang jasa ya. Terus kalau kita kan tahu lah ya kalau bisa belajar akuntansi itu nanti bakal jadi seorang akuntan. Nah, akuntan itu ada beberapa yang harus kita tahu lah. Yang pertama itu ada yang namanya akuntan privat.
Jadi kalau akuntan privat itu cuma punya satu perusahaan doang. Kayak misal ada perusahaan A. Nah, itu yang mengelola laporan keuangannya itu namanya akuntan privat, cuma punya satu perusahaan itu doang. Sedangkan kalau nanti dia dapat bayaran. Terus ada yang namanya akuntan pemerintah. Kalau akuntan pemerintah jelas ya, ini yang kerja di pemerintahan gitu. Itu beberapa contoh akuntan ya yang harus kita tahu lah. Kita lanjut ke persamaan dasar akuntansinya. Nggak tahu sih ini kalian udah dapet atau belum. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya. Jadi ini kalian bakalan ketemu di bab 2 kalau nggak salah. Yuk Jadi sambil persamaan dasar dicatat yuk, ya bisa biar dicatat lebih ya jelas. atau direkam gitu ya. Kalau misalnya aku kecepatan bilang ya, Ya, ada yang jelas juga. Jadi yang namanya persamaan dasar akuntansi itu banyak yang bilang kayak gini. eh, Aktiva sama dengan pasiva. Kalau enggak, ada yang bilang harta sama dengan kewajiban plus modal. Tapi itu sebenarnya apa sih itu harta? Apa sih itu kewajiban? Apa sih itu modal? Itu emang kayak gitu? Kok bisa? Jadi kita coba itu dulu ya, bahas satu persatu dulu. Apa sih sebenarnya namanya itu harta? Kalau misal kalian, kalau misal kalian namanya ada teman kalian gitu kan bilang namanya itu bukan harta tapi aset atau aktiva, itu kalian jangan bingung ya. Sorry, kalian jangan bingung maksudnya itu gimana. Ah, itu sebenarnya sama aja, harta aset aktiva itu sama aja, cuma ya beda-beda aja, beda-beda ngomongnya itu. Maksudnya harta itu kayak perusahaan. Jadi misal contohnya gini nih, ini ada namanya kas, perlengkapan, peralatan, beban dari muka. Itu namanya tuh harta, harta atau aktiva ya. Nah, sekedar tahu juga, aktiva itu dibagi jadi dua. Yang namanya aktiva lancar sama aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu apa? Maksudnya itu gampang dicairkan. Gampang dicairkan itu dalam artian gampang diubah jadi uang. Contohnya itu kas sama beban dibayar di muka. Terus juga ada piutang. Itu aktiva lancar. Jadi kalau misalnya diubah jadi duit, ya gampang gitu. Nah, sedangkan yang namanya aktiva tetap itu susah buat dicairkan. Contohnya apa? Peralatan, tanah gitu. Kenapa itu susah? Ya karena buat dijadiin duitnya itu susah. Kayak misal kalian punya kendaraan. Buat dijadiin duitnya kan agak lumayan besar gitu kan. Nah, makanya kalau misal di peralatan gitu, kayak kendaraan gitu tuh adanya itu penyusutan. Maksudnya penyusutan itu, misal ya kalian beli motor gitu tahun ini, terus kamu tahun depan mau dijual gitu kan motornya. Nanti tuh nilai dari motor itu tuh bakalan berkurang. Kayak misalnya kamu beli 10 juta tahun ini. Nanti tahun depan itu harganya udah beda lagi, jadi 8 juta. Nah, itu yang namanya penyusutan. Dan itu cuma ada di peralatan. Kalau tanah itu nggak menyusut, tanah itu harganya segitu. Oke. Terus ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban ini sama aja ya hutang atau liabilities. Nah, maksudnya hutang itu apa? Ya kayak kalian biasa lah minjem uang sama temen, itu kan namanya utang. Ya, sama aja. Jadi itu kayak minjem ke pihak ketiga atau kreditor gitu. Itu namanya kewajiban atau utang. Contohnya itu kayak ada utang usaha, utang bank ini ya. Ya itu harus dibayar.
Kalau nggak dibayar nanti kamu bisa dituntut gitu. Terus ada yang namanya modal atau kapital atau owner's equity. Jadi itu maksudnya kekayaan bersih pemilik, uangnya kamu yang benar-benar bersih gitu loh. Kayak contohnya investasi pemilik. Kayak contohnya gimana ya? Eh, kamu sekolah deh ini. Kamu butuh yang namanya pulpen sama buku. Nah, kamu tuh punya duit 5.000. 5.000 itu modalnya kamu doang buat beli buku itu. Nah, habis itu kamu tuh butuh pulpen, tapi kamu kan nggak ada duit. Jadinya kamu itu minjem di temenmu. Nah, minjemnya itu tuh kamu jadi kewajiban loh. Jadi kan sekarang kamu punya buku sama pulpen tuh. Nah, buku sama pulpen itu hartanya kamu. Paham nggak? Atau kecepatan? Enggak kok. Kecepatan nggak nih teman-teman? Enggak, Kalau Kak. Paham, Kak. paham ya? Jadi kayak gitu. Terus ini kita agak geser ke samping, ada yang namanya klasifikasi akun utama. Jadi maksudnya akun itu bukan akun IG atau akun Facebook kan ya. Jadi akun itu catatan di mana kamu itu nanti nyatet berapa pengeluaran kamu dan lain-lain gitulah. Nah, itu ada 5 akun yang harus. Kak, ini nggak ada suaranya ya, Kak? Kak, maaf ini nggak ada Suaranya nggak suaranya. jelas, Kak. Nggak ada suaranya. Suaranya mati, Kak. Kak Lintang, ini suaranya mati, Kak. Wah, suaranya aku kedengaran. Headsetnya, Kak. Maaf nih teman-teman, dari narasumber ada trouble lagi. Sebentar ya. Gimana nih teman-teman, udah pada nyatet sampai mana? Tadi kan Kak Lintang udah jelasin dari
apa itu akuntansi sendiri, bentuk-bentuk persamaannya. Nah, sambil nunggu Kalintang ini bener lagi, jadi teman-teman bisa lengkapin catatannya dulu ya, sama yang kurang-kurang tadi. Ini lagi dibenerin. Jadi begitu. Artinya itu buka karena Sambil nunggu ini betul lagi, mau review ya yang tadi udah disampaikan. Aku mau pilih random aja. Oh iya, dari tadi kan aku milih dari atas terus. Nah, sekarang aku mau milih dari bawah ya. Ini yang Yunisar Abdillah, bisa nggak tolong iniin lagi? Di review tadi materi yang Kalintang udah sampein. Yang dari apa itu akuntansi sama bentuk-bentuk persamaan dasar itu. Mic-nya bisa dibuka, Yunisar. Ini maaf ya, narasumbernya jaringannya lagi kurang bagus. Yunisar ini nggak bisa. Oh, lagi ada hambatan apa gimana, Yunisar? Oh ya udah deh, aku ganti ya. Yang review bisa dari tadi udah dari bawah, terus juga udah dari atas, sekarang dari tengah ya. Kita pilih di antara Gina sama Feby yang dari tadi di kolom komentar mulu nih. Ayo Gina atau Feby bisa nge-review yang tadi udah disampaikan dari narasumber materinya. Halo, enggak. Iya ini Kak udah masuk Ada tadi. suara enggak? sorry. Iya. Aduh, Feby wifi-nya. sama Gina Aduh, nggak kayak jadi. gini banget.
Tenang. Oke, tadi sampai mana? Sampai itu bentuk persamaan dasar. Mau yang akhir-akhir ya. Oke, tadi sampai yang pendapatan ada nggak denger gak? Yang jadi ada 5 akun utama. Ini kedengaran kan? Kedengeran. Oke. Ada 5 akun utama. Yang ini kelihatan gak? Jangan aku itu lagi. Nggak kelihatan. Belum. Oh, Barangkali di teman-teman udah kelihatan. belum masuk. Oke. Oke, sebentar. Taruh nih wifi-nya. Oke. Sabar ya guys, maafin aku. Di share screen lagi, Kak. Belum. Ada nggak? Belum muncul. Udah nih. Belum muncul. Teman-teman Aku udah pada barusan. muncul belum share screen-nya? Di aku belum. Belum, Kak. Tapi aku udah nggak. Belum ya. Aku ulangi lagi deh. Oke. Ini, Kak, udah. Tapi belum muncul itu Udah. PowerPoint-nya. Udah belum? PowerPoint-nya belum muncul, tapi udah share screen. Kok bisa gitu? Hilang lagi, Kak. Oke. Aku coba lagi ya. Iya. Oh, belum kelihatan. Ayo, bismillah. Ada dong, please. Ada nggak? Nggak ada, Kak. Bisa nggak ada. Jadi aku nanti pakai ngomong dulu aja deh ya. Iya. Jadi ada 5 akun utama. Tadi kan ada yang namanya harta, kewajiban, modal, pendapatan, sama beban. Nah, itu akun-akun yang wajib diketahui ya di akuntansi. Mm-mm. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas yang harta, kewajiban, modal. Ini udah kelihatan belum? Belum. Belum terus sih, tapi di aku udah masih. Lanjut dulu deh, Kak. Sambil nunggu masuk. Udah belum? Belum. Oke deh. Oke. Dia ada pendapatan sama beban. Kalau pendapatan, ya kalian dapat duit dari orang gitu. Kalau misalnya beban itu, kalian ngeluarin duit itu buat dapat pendapatan. Ini udah muncul. Nah, terus, oke. Selanjutnya itu ada analisis transaksi bersama nama. Yang pertama mempengaruhi akun aktiva, yang kedua mempengaruhi utang, yang ketiga mempengaruhi aktiva dan kewajiban, yang keempat aktiva dan modal, dan yang kelima kewajiban dan modal. Kita mulai. Oke. Jadi yang pertama adalah penyetoraan modal pemilik.
Jadi di sini ada suatu kasus ya. Transaksi A. Tuan Meta mendirikan sebuah toko roti bernama Sauri. Pada transaksi A, ia menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta sebagai modal awal. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya, uangnya itu bertambahnya di kas, di kas, dan di modal. Loh, kenapa? Kenapa nggak bertambah di kewajiban? Kan soalnya ini tuh uangnya dia loh, uang pribadinya dia, nggak ada hubungannya sama kreditor ataupun pihak ketiga. Ingat ya, kalau kewajiban itu utang. Utang itu berarti ada hubungannya sama pihak ketiga atau kreditor. Sedangkan di sini tuh dia cuma memasukkan uangnya ke kas perusahaan, yang mana modal itu uangnya dia. Nah, si kas perusahaan siapa? Perusahaannya dia kan. Sama aja kayak uangnya dia. Makanya tambahnya kas dan modal. Lalu di sini dikasih keterangan yaitu modal awal, biar kalian nggak bingung. Terus yang selanjutnya ya, transaksi yang kedua, ada transaksi B, ia meminjam uang ke bank untuk menambahkan perusahaan sebesar 80 juta. Jadi nih, yaitu si Meta itu udah ngasih 240 juta kan ke kas perusahaan, tapi itu masih kurang buat beli ini itu. Dan akhirnya dia itu minjem di bank gitu. Nah, ketika dia minjem di bank, yang bertambah di mana dong? Pas sama utang. Loh, kenapa? Kenapa nggak yang bertambah di modal? Kan di sini dia itu berhubungannya sama pihak ketiga kan, pihak kreditor kan. Jadinya bertambahnya itu di kas sama di utang. Modalnya enggak. Jadi kan balance kan, tetap di sini 320 juta, di sini 320 juta. Ingat ya, kalau akuntansi itu harus balance. Soalnya pakai sistem double entry. Jadi sisi sini sama sisi sini itu harus sama. Namanya juga harta sama dengan kewajiban pas modal. Itu. Ya, kalau penambahan modal dengan utang, bertambahnya di kewajiban. Kalau nggak paham, tanya ya. Ya. Terus selanjutnya, transaksi yang C. Di sini pembelian peralatan secara tunai. Secara tunai itu dia bayar nggak ada utang. Pada transaksi D, ia membeli peralatan memasak sebesar 104 juta secara tunai. Nah, di sini kan dia berarti kalau misalnya kita membeli sesuatu kan ngeluarin duit. Otomatis duitnya berkurang dong. Jadi di catatan juga pasti berkurang. Nah, berkurangnya di mana? Di kas. Maaf, Kak, suaranya nggak ada lagi. Teman-teman ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Saya bilang ada suaranya lagi. Nih, Kak, udah masuk lagi suaranya. Oh, oke. Jadi, kita tadi membeli peralatan secara tunai. Kalau secara tunai, itu berarti nggak ada utangnya. Jadi, nambahnya itu di kas sama di aktivanya itu nambah yang namanya peralatan. Ingat ya, yang harta aktiva itu ada kas, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka. Jadi peralatan tuh masuknya ke aktiva, nggak di sini, nggak di kewajiban pas modal, tapi di sini. Nah, tadi kan pembelian peralatan, terus dong 100 tanya nih dari sini ke sini, di sini tambahkan. Nah, di sininya di kasnya itu berkurang dong, kan dia ngeluarin uang. Kalau misalnya kita ngeluarin uang, itu tanda kurung. Buat kayak menunjukkan kalau uangnya itu berkurang gitu. Nah, jadi hasilnya tinggal kasnya itu 216 juta, di peralatannya kan nambah tuh 104. Jadi duitnya itu udah jadi peralatan gitu loh.
sama aja tetap harta perusahaan kan. Nah, itu sama dengan 80 juta dan modalnya 240. Kan tetap balance. Itu. Oke. Ada suaranya enggak? Ada. Diam-diam semua. Ini aku barangkali putus lagi. Ngomong ya. Iya. Terus, di transaksi yang selanjutnya, itu pengambilan price. Ia mengambil, pada transaksi D, ia mengambil uang sebesar 12 juta untuk keperluan pribadi. Jadi yang itu pengambilan pribadi. Jadi kan dia kan punya uang kan di perusahaan itu. Nah dia itu pengen misal buat beli mobil gitu. Nah dia ngambil duitnya itu dari perusahaan. Nah makanya itu dicatat. Kecuali kalau misalnya dia mau beli mobil tapi nggak punya duit perusahaan itu harus dicatat. Kan ini kan dia udah ya ngasih duitnya dia ke perusahaan terus dia diambil lagi. Nah itu masuk ke catatan gitu ya. Nah dia ngambil 12 juta. Nah, kalau 12 juta itu berpengaruhnya ke mana? Ke kas sama modal. Loh, kenapa kas sama modal? Ingat ya, soalnya itu berpengaruhnya ke duit dia pribadi, bukan ke kreditor ataupun yang lain. Makanya berpengaruhnya cuma di kas sama di modal. Kayak gitu. Kalau berkurang jangan lupa pakai tanda kurung. Oke. Jadi tinggal 204, peralatannya 140 juta. Sama dengan 80, modalnya 228 juta. Balance kan. Oke, aku kecepatan atau enggak? Agak kecepatan. Bilang ya. Oke. Selanjutnya, transaksi E. Pada transaksi E, ia membeli perlengkapan secara kredit sebesar 12 juta. Jangan bingung ya antara perlengkapan sama peralatan. Peralatan itu yang tadi menyusut. Peralatan itu yang kayak mobil atau apa ya, kayak alat fotokopian gitu namanya peralatan. Kalau perlengkapan itu yang kecil-kecil, kayak misal kalau di fotokopian gitu, toko fotokopian, kalian nemuin pensil, penghapus, pulpen, nah itu yang namanya perlengkapan. Itu bisa habis seiring berjalannya waktu kan gitu. Makanya itu termasuknya juga aktiva lancar, bukan aktiva tetap. Jadi di sini pembelian perlengkapan secara kredit. Maksudnya kredit itu apa? Jadi nyicil gitu loh bayarnya. Oke. Nah, karena perlengkapan itu masuknya ke aktiva, jadi di sini muncul yang namanya perlengkapan. Tetet, di sampingnya peralatan gitu ya. Terus ditaruhlah di sini 12 juta. Kan bertambah soalnya dia kan kredit gitu ya. Terus di sini itu muncul yang baru dong. Ada yang namanya utang usaha. Utang usaha sama utang bank beda ya. Utang banknya tadi dia minjem 80 juta. Nah, utang usaha yang baru ini, soalnya dia bayarnya kredit, dia belum benar-benar bayar. Jadinya di sini ditambah di 12 juta. Terus di sini akhirnya balance kan, sama aja kalau dihitung. Itu. Oke. Yang selanjutnya ya, transaksi yang F. Pada transaksi F, ia membayar sebagian perlengkapan yang ia beli secara kredit. Yang tadi ya, berarti ya, sebesar 4 juta. Nah, karena dia bayar pakai duit siapa? Duit dia kan, duit perusahaan dia kan. Terus akhirnya berpengaruhnya kemana? Ke kas dong. Masa perlengkapan yang enggak, peralatan juga enggak dong. Kan enggak nyambung. Jadinya di sini kasnya berkurang 4 juta. Jangan lupa pakai tanda kurung, soalnya berkurang. Nah, ya kau udah bayar tuh, otomatis duitnya kamu berkurang, utang kamu berkurang dong. Jadi di sini juga dikurangin 4 juta. Pakai logika aja ya, jangan diapalin gitu. Jadi di sini berkurang duitnya jadi 12 juta. Di sini uangnya juga berkurang jadi 12 juta, berkurang 4 juta jadi tinggal 8 juta.
Suaranya mati lagi, Kak. Teman-teman ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya, Kak. Kak Lintang, maaf ini suaranya nggak ada lagi. Kak, ini suaranya nggak ada lagi. Bentar, ini ada masalah lagi. Bentar ya. Oh iya, ini Gina Halda Naila ini nanya ya, ada kuis. Iya ada dong. Makanya tadi kan dicatat, terus diperhatiin. Nanti biar kuisnya bisa 100 ya. Ini maaf, narasumbernya error lagi. Udah pada paham belum tentang akuntansi? Terutama yang kelas 10 nih. Yang masih lama. Udah, Kak. Mantap. Enggak. Diperhatiin ya biar kuisnya dapat 100. Halo, halo, Iya, aku Kak. ada suaranya enggak? Ada, tapi gambarnya nggak ada. Ya ampun, aku sampai sendiri kayak gini terus. Aduh, bentar. Presentasinya hilang lagi. Ya ampun, sabar. Sabar. Oke. Enggak, Belum muncul. ada belum muncul. Ah, udah muncul belum? Aku udah sharing ini loh. Udah ada belum? Belum, Kak. Belum ada. Teman-teman udah ada belum? Ini Ini nih, udah. Belum. udah. Ya, udah ada lagi, Udah ada Kak. belum? Udah ada. Ya ampun, maafin aku. Iya, jadi ada transaksi yang G, dia menerima pendapatan secara tunai dari pemesanan roti sebesar 10 juta. Dia secara tunai itu gak, gak cicil gitu orang yang beli bayarnya gitu. Karena dia duit kan berarti menguntungkan siapa? Menguntungkan si masalah, bukan menguntungkan kreditor kan. Jadinya masuknya ke kas sama ke model. Kan yang untuk dia yang dapat duit. Jadi berpengaruhnya di kas sama model. Tuh, pendapatan ya. Jadinya kasnya 240 juta, perlengkapannya 12, peralatannya 104 juta. Nah, yang utangnya 88 juta, sama modelnya itu bertambah. Jadi 268 juta. Kayak gitu. Aku ada suaranya enggak? Ada, Kak. Halo?
Iya, ada. Oke. Selanjutnya ya, Ya. namanya transaksi H. Ia membayar gaji pegawai sebesar 12 juta. Nah, kalau dia membayar gaji pegawai, otomatis dia bayarnya pakai duitnya dia kan, duit perusahaan kan. Jadi berpengaruhnya ke kas sama modal. Gak mungkin dong ke kewajiban, kan gak ada hubungannya sama pihak ketiga. Gak mungkin juga perlengkapan sama peralatan, kan tadi udah dibayar, ya kan? Mm-mm. Jadinya bebannya, jadi berkurangnya di kas sama modal. Itu. Ya. Oke, bentar. Nah, selanjutnya itu ada piutang. Ini kok kayaknya banyak banget ya. Iya emang, tapi nggak usah dibuat pusing, pakai logika aja. Jadi pada transaksi I, ia belum mendapatkan pendapatan atas barang yang ia pegang, menyebabkan adanya piutang sebesar 8 juta. Jadi jangan bingung ya antara utang sama piutang. Kalau utang itu berarti kamu minjem orang. Kalau piutang itu berarti kamu udah ngasih jasa atau ngasih barang gitulah, tapi kamu tuh belum dapat bayarannya gitu. Itu namanya piutang. Nah, kalau misal piutang kan kamu berarti kan bakal dapet duit kan. Kalau bakal duit itu berpengaruhnya ke modal. Piutang ini kita buat akun yang baru ya di sini. Piutangnya tambah 8 juta. Terus di sini pengaruhnya kemana? Modal. Nggak mungkin kan ke utang. Kan nggak ada hubungannya sama pihak ketiga. Jadi pemodal nambah gitu 8 juta. Piutangnya nambah di sini. Modalnya juga gitu. Tapi utang ya. Berarti kamu dapat duit gitu. Atas jasanya kamu lah. Oke, yang selanjutnya penggunaan perlengkapan. Pada transaksi J, penggunaan perlengkapan menyebabkan adanya beban perlengkapan sebesar 6.400.000. Ingat ya tadi perlengkapan itu yang perintil-perintilan gitu ya. Maksudnya beban perlengkapan itu apa? Beban perlengkapan itu kayak misal apa ya? Tadi sih yang kamu dapatkan, kamu menjual, kamu meminjam jasa orang dan kamu bakalan dapat pendapatan tuh atas itu. Nah, terus kan beban perlengkapan nih, jadi berkurang. Jangan lupa ya pakai tanda kurung ya, berkurang 6.400.000 di perlengkapan dan berkurang juga di modal. Gak mungkin kan berkurang kewajiban, kan gak nyambung. Oke, jadi berkurangnya di modal. Perlengkapannya jadinya 5.600.000. Nah, modalnya berkurang jadi 257 juta. Kayak gitu. Oke, ini aku ada suaranya kan? Ada. Mati lagi, Kak. Maksudnya akhir periode akuntansi itu uh, setiap kan kita pembukuannya itu setiap 1 tahun. Maksudnya akhir periode ya, itu kayak gitu maksudnya. Peralatan disusutkan sebesar 5% dari nilai perusahaan. Jadi itu sebenarnya penyusutan itu ada 3, kalau nggak salah, ada 3 rumus. Cuman yang paling sering dipakai itu yang ini. Maksudnya penyusutan tadi udah aku jelasin ya, yang kalau misal suatu barang itu bakalan berkurang nilainya seiring jalannya waktu. Nah, tadi kan dia itu beli peralatan juta. Nah, cara ngitungnya itu nilai barang yang kamu pertama kali beli kali sama besar penyusutannya. Jadi tadi besar penyusutannya kali 5%.
Nah, di sini dikali gitu. Di sini segini, 5.200.000. Terus nanti kita buat di sini akun baru, namanya akumulasi penyusutan. Karena penyusut kan kurang. Nah, di sini tuh jadi aktifanya kan berkurang gitu loh. Aktifanya di akun akumulasinya itu berkurang 5.200.000. Nah, di sininya juga berkurang di modelnya. Nggak mungkin di kewajiban kan. Di modelnya berkurang juga 5.200.000 biar balance aktiva sama pasifanya. Kayak gitu. Oke. Ya, ya. Oke. Terus yang terakhir ada transaksi L ya, yaitu terjadi pembayaran beban sebesar 2.800.000. Maksudnya beban-beban itu apa? Beban-bebannya itu kayak beban listrik, beban air gitu. Kayak misal kamu buka toko tadi kayak gitu kan, toko roti kan butuh listrik kan buat peralatannya kamu gitu. Nah, itu tuh masuknya ke beban. Nah, di beban itu ukurnya di mana? Di kas sama modal. Loh, kenapa? Soalnya kan pengaruhnya ke eh, kekayaannya kamu loh, kekayaan pribadinya kamu lah. Jadinya bukunya itu di kas sama di modal. 2.800.000 berkurang-berkurang. Jadinya tetap seimbang antara aktiva sama pasiva. Kayak gitu. Terus nanti jadi tadi yang dari atas sampai tadi ini yang beban-beban dijadiin satu. Contohnya kayak gini nih. Cara nanti jadi kayak gini. Kalau dijadiin satu, di sini itu harus balance nih kayak gini. Ini aktivanya, aktiva. Sini kewajiban plus modal Ya. nih harus balance gitu. Kalau misal kalian mau setiap menulis itu mau ada keterangannya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya di keterangan ya modal, price, sama beban-beban sih kayak gitu. Ya, guys, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Ayo yang mau tanya bisa ditanyain. Yuk, Barangkali yang aku mau ada yang tanya, kecepatan tadi. yang belum jelas bisa ditanyain. Aku mau tanya. Barangkali aku masih ke. Ya, ini Feby Oke. Yanti. Ya, boleh. Itu Kak tadi yang akumulasi penyusutan itu dari apa Mhm. namanya dikaliin peralatannya atau apa? Kaliin peralatannya. Oh, ada. Mana ya? Mana sih? Bentar. Ya. Oh, ini nih. Oh, yang mana yang ininya? Yang 104. Ya, jadi tuh pertama kali kamu beli, misal kamu beli motor deh. Beli motor kamu tahun ini 10 juta. Harganya 10 juta. Nah, tahun depan, itu kalau kamu mau jual itu nggak 10 juta lagi. Itu mesti berkurang, misalnya 7 juta deh. Nah, dari 7 jutanya itu kan mesti ada berapa persennya gitu loh penyusutannya gitu. Kenapa bisa jadi 7 juta? Itu ada penyusutannya berapa persen. Nah, misal ya kamu mau nyari nilai dari penyusutannya itu, ya nilai kamu beli pertama sama besar penyusutannya. Jadi nanti hasilnya segitu. Penyusutnya berapa gitu. Paham nggak? Paham. Berarti Nggak jelas. penyusutan itu berpengaruh cuman di peralatan ya Kak? Iya, cuma di peralatan aja. Kalau perlengkapan kan enggak, perlengkapan itu jadinya beban. Kalau misal peralatan itu menyusut nilainya gitu. Tiap tahun kan kayak kalau Kak Lintang ini hilang lagi suaranya.
Ini ada suaranya nggak dari narasumber? Nggak ada suaranya. Kak, nggak ada suaranya lagi, Kak. Kolef. Sebentar, ini ada ini lagi. Bentar. Ini ada trouble lagi. Ini udah balik lagi, Kak. Halo, halo, Ya, halo. masuk. Oke, siap. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, selain Feby ada yang mau nanya lagi nggak? Ini ada siapa aja nih? Tinggal 11. Malika, mau nanya nggak? Barangkali ada yang itu belum paham. Kayaknya debit kredit, kalian kayaknya belajar nanti deh. Ini ada Mau ngasih tahu first sebentar month aja nggak? deh. Apa namanya ya, yang debit kredit ya. Oh iya, Kak, Kalian boleh. nggak usah ngapalin. Pakai cara kalian apal saldo normalnya itu pakai tangan aja. Tangan kalian 5 jari gitu. Yang jempol itu buat harta. Jempol kalian itu buat harta. Harta itu debit. Terus telunjuk kalian itu kewajiban. Di tengah itu modal. Dari yang berarti apa ini? Selanjutnya itu pendapatan dan yang terakhir itu beban. Dan nanti harta kan debit, kewajiban itu kredit. Nah, modal itu kredit, pendapatan kredit, beban itu debit. Jadi nanti kalian itu kayak telepon gitu loh. Tahu kan tangan kalau lagi telepon kayak gimana? Cuman harta sama beban doang. Itu debit gitu cara ngapalnya biar gampang. Jadi kayak orang telepon harta sama beban itu kredit, yang itu tuh debit. Itu cara apa yang paling gampang sih buat saldo normal. Kalian bakal ketemu di perusahaan jasa. Ini ada mau tanya lagi nggak? Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau udah pada paham? Kalau udah paham, bisa ditutup aja ya. Karena ini waktunya udah terlalu memakan banyak. Iya. Iya, Ya, udah nggak apa. maaf ya, Kasih Kak. semuanya. Ya, Iya. barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Kakak. Oh iya, makasih buat yang udah nonton dan ngikutin. Maaf tadi aku hilang-hilangan, ya wifi-nya nggak tahu kenapa. Semoga kalian bisa paham, ya bisa membantu lah daripada kalian di sekolahan nggak bisa belajar apa-apa ya. Nanti dipelajari lagi biar tambah paham. Bentar lagi UTBK, semangat. Ya. Oke, deh. Makasih semua. Oke. Makasih ya, Kak. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung di kelas ekonomi di TLC ini. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan dan ini trouble-trouble yang benar-benar ganggu menurut kalian. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ditunggu di grup Telegram ada kuis ya. Ya, ini aku tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Kak Lintang. Waalaikumsalam.
Hai Rani. Hai Feby. Kerja banget Febianti. Rani rundak geran. Hai. Ih, Yuniser. Bisa negengin aku semua. Direkam malu. Direkam sabaran. Hai Febianti. Ada TLC, malu-malu. Ya ada ya, ada. Ini nanti diupload ya. Ini Ini nanti ada diupload ya Ran. kuis. Sama kenapa punya Iya. Rani? Aduh. Karena aku mau jawab kuis. Karena aku mau Tadi tanya. aku siap menjawab kuis. Iya, aku juga siap. Aku siap mendapatkan nilai 100. Ada hadiahnya nggak sih? Enggak. Ada dong dari Rani sendiri. Ya nggak Ran? Enggak lah. Rani malu. Udah guys. Udah kuisnya. Kita diem doang. Udah keluar. Bye. Keluar. Belajar sedih. Ringsang.